Salam Vincentian, sahabat Yakobis, dukung kami di channel YouTube Yakobis TV menuju 100.000 subscriber. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV dari kedalaman hati. Salam Vincentian. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Julia, dalam konsultasi kesehatan klinik Yakobis. Pada hari ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan nama penyakit kencing manis. Mengapa diabetes mellitus menjadi topik bahasan kita kali ini? Nah, ternyata data di seluruh dunia menunjukkan bahwa angka kejadian diabetes mellitus itu terjadi pada 1 di antara 10 orang penduduk dunia. 1 dari 10 orang, itu bukan angka yang kecil. Lalu ternyata 80% di antara mereka tinggal di negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ternyata data juga menunjukkan bahwa negara kita, Indonesia, menduduki peringkat kelima sebagai penduduk dengan populasi diabetes terbesar di dunia. Dengan angka kejadiannya itu semakin meningkat. Kalau dulu pada tahun 2013, angka kejadiannya hanya berkisar 7,5. Kemudian pada tahun 2015-2016 naik 8,5%. Dan data terakhir tahun 2019 menunjukkan bahwa angka kejadiannya sudah mendekati 11%. Itu menunjukkan bahwa penyakit ini semakin banyak kita jumpai di kalangan masyarakat, di antara teman-teman kita, mungkin di kalangan keluarga, kenalan, atau sahabat kita. Itu diabetes. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas sekilas mengenai diabetes mellitus. Apakah itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang berkaitan dengan disfungsi hormon insulin. Hormon insulin ini terutama mengatur metabolisme karbohidrat. Itu fungsi utamanya. Nah, mengapa seseorang bisa terkena kencing manis atau diabetes mellitus? Penyebab utamanya ada 2. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Dan yang kedua adalah faktor pola hidup, di mana kedua faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Katakanlah begini, orang yang pola hidupnya sudah baik, sudah rajin olahraga, sudah makan makanan yang sehat, berat badannya juga ideal, tapi toh masih terkena diabetes. Ternyata karena di keluarganya gen diabetesnya sangat kuat. Atau sebaliknya, dari keluarganya semuanya sehat, tidak ada yang terkena diabetes. Tapi seorang ini mempunyai pola hidup yang kurang baik. Sehingga pada akhirnya di usia menjelang 40-50 muncullah diagnosis diabetes. Seperti itu. Kemudian kita juga mengenal beberapa jenis diabetes. Kalau di kalangan masyarakat awam, biasanya kita kenal dengan nama diabetes kering dan diabetes basah. Nah, sebetulnya kalau di kalangan medis, diabetes itu pembagiannya bukan seperti itu, tapi kita bagi diabetes itu menjadi beberapa tipe yang spesifik. Terutama ada 4 golongan besar. Diabetes tipe 1, 2, diabetes tipe lain, dan yang keempat adalah diabetes gestasional atau diabetes kehamilan. Kita bahas secara sekilas diabetes yang tipe 1, DM tipe 1, diabetes mellitus tipe 1, biasanya karena faktor genetik yang sangat kuat dan mengenai anak-anak. Jadi jangan salah, bukan hanya orang dewasa atau orang lansia yang bisa terkena diabetes, bahkan anak-anak juga bisa. Itu DM tipe 1. Kemudian DM tipe 2. DM tipe 2 itu biasa yang kita kenal sehari-hari, yang biasanya didiagnosa, oh bapak ini menderita diabetes, ibu ini menderita diabetes. Sebagian besar memang pada DM tipe 2. Kemudian ada juga DM tipe lain yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Misalnya karena kerusakan pankreas. Kemudian karena kerusakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Itu semua juga bisa menimbulkan komplikasi diabetes. Dan jenis yang terbesar lainnya adalah diabetes gestasional atau diabetes pada orang hamil. Biasanya tidak ada gejala. Makanya kalau misalnya
ada kenalan atau ada saudara yang sedang hamil, biasanya disarankan oleh dokter atau mungkin yang sudah menonton acara Yakobis ini juga bisa menyarankan untuk cek gula darah selama kehamilan, biasanya pada trimester kedua. Tujuannya apa? Karena biasanya pada mereka yang menderita diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan ini, bayi dalam kandungannya itu beratnya besar, lebih dari 4 kilo. Sehingga itu akan menyulitkan proses persalinan, di mana proses persalinan yang normal biasanya tidak mungkin terjadi, sehingga harus dibantu dengan operasi. Seperti itu. Dan itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan gula darah pada trimester kedua. Nah, seperti itu jenis-jenis diabetes. Kemudian kita perlu mengenal lagi mengenai gejala diabetes. Ini yang terutama penting ya, bagaimana kita harus mengenali bagaimana kita atau orang lain itu menderita diabetes. Tapi tunggu, bahwa sebelum kita beranjak pada gejala diabetes, ternyata ada gejala atau tanda pradiabetes. Tanda pradiabetes berarti sebelum diabetes. Kalau kita berhasil mengenali gejala pada masa pradiabetes ini, kita bisa melakukan intervensi awal. Sehingga kalau sudah dilakukan intervensi pada tahap ini, penyakit itu akan reversibel sehingga bisa kembali normal tanpa perlu pengobatan jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita gagal melakukan intervensi pada tahap pradiabetes ini, maka yang akan terjadi adalah penyakit ini akan terus berkembang menjadi diabetes dan penyakit-penyakit metabolik lain, misalnya apa? Kolesterol, asam urat, dan kemudian di periode yang berikutnya komplikasinya lebih parah lagi, bisa menjadi PJK atau penyakit jantung koroner, juga bisa menjadi stroke, seperti itu. Nah, apa saja tanda-tanda sindrom metabolik atau tanda pradiabetes? Ada 5 yang harus kita ketahui. Siap-siap ya, ini hal yang penting. Yang pertama adalah lingkar pinggang. Nah, kita semua harus ambil meteran ya, kita ukur lingkar pinggang kita masing-masing. Untuk tanda pradiabetes, yang pertama lingkar pinggang pada wanita di atas 80 cm dan pada pria di atas 90 cm. Jadi kalau Anda memiliki lingkar pinggang lebih dari itu, lebih dari 80 untuk wanita dan lebih dari 90 untuk pria, maka Anda harus bersiap-siap melakukan intervensi. Bagaimana caranya? Nanti kita bicarakan di akhir. Lingkar pinggang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tensi atau tekanan darah. Batas normalnya adalah 135 per 80. Jadi, kalau misalnya tekanan darah Anda 135 per 80 ke atas, maka kita harus lakukan intervensi supaya kembali turun. Yang ketiga adalah gula darah puasa lebih dari 100. Yang keempat berkaitan dengan kadar lemak dalam tubuh, yaitu trigliserid. Trigliserid ini batasnya adalah 150. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai kadar trigliserid di atas 150, maka kita harus lakukan sesuatu supaya segera kembali normal. Dan yang terakhir adalah kadar HDL. HDL itu adalah kolesterol baik dalam tubuh manusia. HDL nilainya bervariasi antara pria dan wanita. Kalau pada wanita, targetnya adalah di atas 50, itu bagus. Kalau pada pria, di atas 40. Dan menariknya adalah tidak ada cara lain untuk menaikkan kadar HDL selain olahraga. Tidak ada obat atau makanan apapun yang bisa menaikkan kadar HDL selain olahraga. Itulah mengapa olahraga sangat penting dan sangat dianjurkan. Seperti itu. Kemudian kita beranjak pada gejala diabetes. Tadi kita sudah berbicara mengenai tanda-tanda pradiabetes. 5 tadi ya, 1 lingkar pinggang, yang kedua tekanan darah, ketiga gula darah, trigliserid, dan kolesterol baik atau HDL. Sekarang kita beranjak pada gejala-gejala diabetes. Yang namanya diabetes
atau diabetes mellitus atau kencing manis, itu gejala utamanya itu sebetulnya hanya satu, yaitu kadar glukosa darah kita terlalu tinggi di atas batas normal. Berapa normalnya? Pemeriksaan gula darah itu bisa dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan puasa 10 jam. Jadi gula darah puasa normalnya adalah di bawah 126. Sementara kalau gula darah diperiksa dalam keadaan acak, berarti sewaktu-waktu, batasnya adalah 200. Jadi, jika kadar gula darah Anda melampaui angka tersebut, nah maka kita perlu berhati-hati, jangan-jangan ini sudah masuk diabetes. Dan kadar gula darah yang tinggi, glukosa yang tinggi dalam darah itu juga biasanya akan dikeluarkan melalui urin. Sehingga kalau kita periksa urin, biasanya dalam urin kita ada glukosanya, glukosuria. Kemudian kita juga bisa mengamati gejala diabetes dari penampilan klinis seseorang. Terutama pada 3P. P yang pertama adalah polidipsi atau banyak minum. Kemudian P yang kedua adalah polifagi, banyak makan. Dan P yang ketiga adalah penurunan berat badan. Kemudian juga disertai biasanya dengan banyak kencing, terutama di malam hari. Nah, kalau misalnya Anda menjumpai seseorang, wah dulunya badannya besar nih, obes mungkin, overweight atau obes. Kemudian tiba-tiba tanpa diet, tanpa melakukan olahraga, tanpa usaha apapun, tiba-tiba badannya singset, kecil. Itu waspada, jangan-jangan ini diabetes. Seperti itu tandanya. Oke, jadi setelah kita mengenal gejala diabetes, maka tentu kita harus melakukan intervensi. Intervensinya apa? Intervensi itu kita bagi dalam 3 lini. Lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Lini pertama itu adalah pola hidup yang sehat. Jadi perbaikan pola hidup. Perbaikan pola hidup itu meliputi 1, makan, dan kedua, olahraga. Kita bahas untuk makan ya. Jadi untuk makan itu bagi penderita diabetes ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3J, jadwal, jenis, dan jumlah. Secara lebih spesifik, Anda bisa berkonsultasi nanti lebih lanjut atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar dari Yakobis TV ini atau menanyakan pada dokter pribadi Anda. Kemudian untuk olahraga, olahraga yang dianjurkan di sini adalah olahraga kalau bisa aerobik. Berapa lama? 150 menit per minggu. 150 menit per minggu itu kalau kita bagi dalam hitungan harian, maka jatuhnya itu sekitar 30 menit tiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu boleh libur, istirahat. Itu terapi lini pertama, intervensi pola hidup. Yang kedua, kalau dengan intervensi pola hidup saja ternyata belum bisa mengatasi gejala, maka perlu dibantu dengan obat-obatan. Biasanya lini pertama kita berikan obat-obatan yang oral, obat-obatan yang diminum. Dan jika diperlukan bisa ditambah dengan injeksi insulin. Tapi itu nanti. Kemudian terapi lini ketiga yang sudah paling mentok itu kita bisa lakukan cangkok pankreas. Hanya saja di Indonesia mungkin masih belum umum dilakukan. Jadi kalau misalnya kita terkena diabetes, itulah intervensi yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya sudah tahu menderita diabetes tapi dibiarkan saja atau mungkin disepelekan, apa kira-kira yang akan terjadi? Kan biasanya pertanyaannya itu ya, saya punya diabetes tapi saya nggak ada gejalanya, saya merasa baik-baik saja, saya merasa sehat. Apa yang bisa terjadi? Ternyata diabetes ini adalah suatu penyakit yang dalam tanda kutip cukup jahat, karena dia bisa mempengaruhi banyak organ lain dalam tubuh kita secara diam-diam. Dalam waktu lama baru akan kelihatan dampaknya. Komplikasi diabetes, kita coba urutkan ya. Jadi yang pertama itu biasanya berkomplikasinya pada daya tahan tubuh yang menurun, atau dokter biasa menyebutnya immunocompromise.
Mereka yang menderita diabetes biasanya memiliki daya tahan tubuh atau sistem imun yang lemah, sehingga mudah sekali terserang penyakit infeksi yang lain. Misalnya apa? Seperti yang lalu mungkin COVID. Kemudian yang juga banyak adalah tuberkulosis atau TBC. Atau penyakit-penyakit infeksi yang lain. Itu semua karena diabetes menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian kalau kita urutkan lagi habis dari infeksi, kemudian mengenai mata. Ternyata diabetes itu bisa merusak penglihatan, bisa menyebabkan banyak gangguan pada mata, sehingga pada akhirnya akan berujung pada kebutaan. Turun lagi ke bawah, pada mulut, ternyata diabetes juga bisa menyebabkan gangguan pada organ dalam mulut kita, yaitu gusi, gigi, dan lidah. Biasanya terjadi pembengkakan di situ, kemudian ludahnya juga menjadi lebih kering, dan giginya lebih mudah karies atau lubang. Itu yang masih cukup ringan. Ada lagi yang lebih berat, komplikasinya yang turun lagi ke bawah mengenai jantung dan pembuluh darah. Biasanya orang yang menderita diabetes dalam waktu lama tanpa diobati, komplikasinya biasanya mengenai jantung. Secara spesifik yaitu serangan jantung atau penyakit jantung lain, yang biasanya ciri-cirinya itu adalah nyeri dada. Nyeri dada disertai dengan sesak nafas, kemudian keringat dingin. Nah, itu kita perlu waspada terhadap adanya masalah pada jantung. Itu yang terjadi pada orang yang cukup normal, bisa merasakan nyeri dada. Tapi uniknya, pada penderita diabetes, itu kepekaan terhadap rasa nyeri itu sangat berkurang. Sehingga kalau biasanya orang normal terkena serangan jantung, gejalanya nyeri sekali pada dada sebelah kiri, pada orang diabetes biasanya tidak merasakan nyeri. Sehingga serangan jantung itu akan terjadi diam-diam. Nah, inilah kenapa disebut silent infarction, yang kemudian menyebabkan silent killer atau pembunuh diam-diam. Itu komplikasi pada jantung. Kemudian turun lagi pada sistem kemih dan sistem genital. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa diabetes memudahkan seorang terkena infeksi. Begitu juga pada sistem saluran kemih, biasanya pada penderita diabetes sering mengalami ISK atau infeksi saluran kemih. Selain itu, juga pada sistem genital, terutama pada pria, biasanya menyebabkan kelemahan fungsi seksual. Bisa dalam bentuk disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Selain itu, dari sistem saraf, ternyata diabetes juga memberikan efek yang sangat besar, namun pelan-pelan kemudian terakumulasi dalam waktu lama, sehingga kemudian beberapa tahun baru muncul gejala penyakit sarafnya. Biasanya apa? Biasanya tangan, telapak tangan atau telapak kaki merasa kesemutan atau merasa tebal, jadi rasa perabaannya berkurang. Selain itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri, neuropathic pain, yang dimulai dari telapak kemudian naik menjalar. Kemudian juga gangguan saraf ini bisa terjadi bukan hanya pada tangan, bukan hanya pada kaki, tapi juga pada saraf mata, yang kemudian nantinya akan menyebabkan kebutaan. Itu yang bisa terjadi. Selain itu, komplikasi yang cukup banyak kita jumpai pada penyakit diabetes adalah gagal ginjal. Jadi, diabetes itu ternyata juga merusak ginjal. Maka, biasanya kita umum jumpai penderita penyakit diabetes itu harus menjalani cuci darah. Ternyata begini, dari penyakit diabetes sampai ke gagal ginjal itu ada tahapan-tahapannya. Ada stadium-stadiumnya, ada 5 stadium 1 sampai stadium 5. Kalau penyakit diabetes ini bisa dikenali di awal dan bisa diintervensi dengan baik di awal, maka tidak akan sampai menyebabkan komplikasi pada ginjal. Paling pada stadium 1, stadium 2 sudah bisa tampak, sudah ketahuan, bisa diatasi, bisa dibalik penyakitnya sehingga tidak jadi berkepanjangan. Tapi kalau tidak, bisa keterusan sampai ke stadium 3, 4, 5. Di stadium 5 ini kemudian diperlukan cuci darah rutin. Ini yang
Jangan sampai terjadi pada saya, pada Anda, maupun pada saudara dan keluarga Anda. Itu komplikasi-komplikasi yang umum terjadi pada diabetes mellitus. Nah, setelah kita membicarakan sekian banyak hal menyeramkan mengenai diabetes, sebetulnya ada banyak sekali faktor yang membuat seseorang itu cenderung terkena diabetes, ada sekitar 37 atau 40, tapi 10 diantaranya itu bisa kita cegah. Apa saja yang 10? Jadi ini usaha pencegahan kita. Yang pertama adalah kurangi gula, sehingga kadar gula darah kita terkontrol. Kemudian yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung uric acid atau asam urat, misalnya pada jeroan, atau daging merah, atau belinjo. Kemudian yang ketiga, bisa mengurangi makanan-makanan yang banyak lemaknya, makanan gorengan atau santan. Yang keempat, bisa mengurangi obesitas, overweight atau kelebihan berat badan. Yang kelima, bisa kita usahakan untuk mengurangi tekanan darah, sehingga mencapai tekanan darah yang ideal di bawah 130/90. Kemudian yang keenam adalah dengan mengurangi rokok bagi mereka yang merokok, karena ternyata rokok ini juga faktor risiko untuk terkena diabetes. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki inaktivitas. Inaktivitas itu apa? Inaktivitas itu adalah sedentary lifestyle, jadi pola hidup yang inaktif. Biasanya pada mereka yang bekerja di kantor, dari pagi sampai sore bekerjanya di belakang meja duduk. Kemudian pulang ke rumah, dari sore sampai malam, nonton TV, baca koran, sambil ngemil. Itu kan pola hidup yang inaktif, tidak banyak bergerak. Karena yang lebih disarankan itu adalah pola hidup yang aktif, yang banyak bergerak. Disarankan 30 menit sehari, itu minimal. Itu yang tadi faktor yang inaktivitas. Berikutnya, kurangi stres yang ke-8 tadi. Kurangi stres, yang ke-9 kurangi alkohol, dan yang ke-10 lakukan regular check up rutin, terutama bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Diabetes ini memang paling sering terkena pada usia di atas 40 tahun, maka kita menjelang usia itu kita harus lebih waspada, lebih rutin melakukan regular check up. Seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai diabetes mellitus atau kencing manis. Pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan pada kolom komentar Yakobis TV. Untuk edisi berikutnya, kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Akan hadir bersama saya, Dr. Haryanto, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan kita akan banyak ngobrol mengenai hal itu. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar jantung dan pembuluh darah, Anda juga bisa menyampaikannya lebih dulu, sehingga akan kita bahas nanti. Bisa juga disampaikan di kolom komentar, atau melalui WA yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Hai, saya Citra dari Yakobis TV. Yakobis TV adalah channel media sosial milik Kongregasi Misi Indonesia yang dimulai sejak 2011. Yakobis TV merupakan media pewartaan Gereja Indonesia. Secara khusus, nilai-nilai dan karya Vincentian melalui liputan kegiatan Kongregasi Misi Indonesia, Keluarga Vincentian Indonesia, dan aneka kegiatan lainnya. Ayo, terus ikuti channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV, dari kedalaman hati.